Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bima ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabut tayammum. Kemarin kita sudah mempelajari tentang etika mandi. Sekarang adalah adabut tayammum. Gabung merapat. Bismillah. Jadi tentang etika tayammum ini ulama mengatakan ini adalah keringanan. Tayammum itu adalah keringanan. Ada yang mengatakan ulama secara mutlak bahwa tayammum itu adalah keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik adanya tayammum itu karena tidak menemukan air secara nyata, atau memang dia tidak bisa menggunakan air secara syar'i. Artinya kalau sakit kan nggak bisa pakai air. Kalau sekiranya pakai air akan membahayakan tubuh kita. Air ada, tapi tidak bisa kita pakai. Jadi pendapat ulama yang pertama ini adalah rukhsah. Baik itu memang tidak ada air secara nyata, atau memang kita ada air tapi tidak bisa kita pakai secara syar'i. Pendapat pertama mengatakan rukhsah, keringanan, tayammum itu keringanan. Tapi ada yang mengatakan ulama, enggak, bukan keringanan, tayammum itu memang ketetapan asal. Yang rukhsahnya itu ketika menggugurkan apa? Ya, rukhsahnya itu hanya saja ketika kita sholat kemudian tayammum tidak perlu diqodha lagi. Rukhsahnya tidak perlu sholat lagi. Tapi kalau tayammumnya itu sudah asal, memang ditetapkan dalam hukum. Jadi dalam bersuci itu ada menggunakan air, ada menggunakan tayammum. Itu pendapat yang kedua. Ada yang mengatakan, oh begini kata ulama, pertama itu hukumnya memang dari asal ada ketika kita memang betul-betul tidak menemukan air. Tapi itu akan menjadi rukhsah, menjadi keringanan ketika ada air tapi kita tidak bisa memakai secara syar'i. Dalilnya di mana? Dalil sahnya tayammum orang yang bermaksiat itu menjadi dalil. Orang yang melakukan perjalanan, kemudian di dalam perjalanannya dia perjalanan maksiat, belum taubat, kemudian dia itu ingin melaksanakan sholat, walaupun orang kan ada Pak, tujuannya maksiat, tapi kalau urusan sholat dia nggak mutus, nggak extend, sholat terus maksiat jalan. Sholat, tapi kadang memang berbarengan dengan maksiat. Ada Pak, sambung ayam dapur di kampung, tetangga-tetangga kami dapur. Tapi kalau pas Jumatan, sholatnya paling depan Pak. Kemudian ada yang mengatakan terus gini, wa kullan tayammum qablaha, dan batalnya apakah tidak sah tayammum bagi orang yang bermaksiat itu sebelum taubat
jika jika tidak memakai wudhu dengan air itu karena tidak bisa menggunakan air secara syar'i. Tadi walaupun orang melakukan perjalanan maksiat enggak ada air secara nyata, itu kan sah tayamumnya. Tapi kalau orang itu tayamum karena dirinya tidak bisa memakai air, bukan karena tidak ada air, karena luka, karena apa? Kalau memakai air mana kemanfaat yang ada di anggota tubuh kita hilang, enggak sah. Kalau kita melakukan maksiat, cuma melakukan perjalanan, air ada. Kalau tadi kan sah kalau airnya dia betul-betul tidak ada. Tapi sekarang perjalanannya maksiat, air ada, cuma kita nggak bisa pakai karena penyakitan apa, itu tidak sah kita menggunakan tayamum sebelum kita tahu dari maksiat kita. Kalau awalnya, kalau tidak ada air betul-betul tidak air nyatanya, tidak ada betul-betul tidak ada air. Dari sini pergi ke Surabaya, di perjalanan tidak menemukan air, perjalanannya maksiat perjalanannya, itu tetap sah tayamumnya. Tapi kalau kita perjalanan ke Surabaya, air ada, di jalan-jalan menemukan, cuma tidak bisa kita pakai karena kita ada kendala dengan badan kita, terutamanya sama dokter, kalau kamu pakai air, kamu bakal mati, umpamanya. Dia tidak sah dia menggunakan tayamum. Kenapa? Batal tayamumnya itu sebelum dia melakukan tayamum, karena dia sudah melakukan perjalanan maksiat. Apa bedanya, Ustaz? Ya bedanya kalau pertama itu tetap sah karena memang betul-betul tidak ada air, walaupun dia melakukan perjalanan maksiat. Terus ayo kita mana? Ini hanya berbicara tentang tayamum rukhsah apa memang ketetapan awal tayamum kita yang dibahas tadi. Fa in ajasta an isti'malil mali fa in ajasta, maka jika tidak mampu engkau an isti'malil mali dari menggunakan air, jika panjenengan memang betul-betul tidak mampu menggunakan air karena salah satu sebab-sebab yang akan kita sampaikan ini. Jadi kita akan kaji yang dimaknai panjenengan ini. Ada 6 nanti, maka boleh panjenengan tayamum kalau nanti bisa. Jadi kalau nanti 6 perkara ini panjenengan ngalami, sebab-sebab tayamum itu panjenengan boleh tayamum tidak menggunakan air. Pertama, lifaqti ba'da thalabi. Pertama adalah ketiadaan air setelah mencari. Lifaqti, ketiadaan air, ba'da thalabi, setelah mencari. Jadi jenengan sudah mencari kemana-mana, dan ada jarak dekat, jarak jauh yang sudah ditentukan dalam fikih itu. Dan panjenengan harus mencari air ini di waktu sholat. Di waktu sholat. Terus, au li'udrin min maradin, atau karena halangan dari penyakit. Au li'udrin, atau karena halangan min maradin, dari penyakit. Jadi yang kedua, berhalangan daripada penyakit. Kalau kita pakai air maka tambah parah sumpah
Audimaniin atau karena penghalang, audimanin atau karena penghalang, min usuli ilaihi dari sampainya ke air, minal usuli ilaihi dari sampainya ke air, audimanin atau karena penghalang, minal usuli dari sampainya ilaihi kepada air. Kenapa kok ada penghalang? Apa yang menjadi penghalang? Min sabuin, dari binatang buas, min sabuin dari binatang buas, au habsin atau menjadi atau hawana. Panjenengan kalau keluar rumah ada harimau umpamanya, boleh tayammum. Ini adalah sebab-sebab tayammum. Mau keluar nggak bisa karena menjadi tahanan. Di tahanan, tempat tahanannya nggak ada yang menyiapkan air umpamanya, adanya hanya tisu buat BAB umpamanya. Ya tayammum. Ya siapa tahu ada temannya panjenengan di tahanan bilang nggak punya air, gimana nih saya mau sholat, kepikiran udah 5 tahun saya nggak sholat karena nggak menemukan air. Ya tinggal sampaikan sama jenengan. Kalau nggak ada air ya tayammum. Terus ini yang berapa nih? Ketiga atau keempat? Apa kelima? Aukan dan ma'u atau ada air, al-hadir yang ada, yang hadir yang ditemukan. Aukana atau ada al-ma'u apa air, atau airnya ada, air itu ditemukan. Aukana atau ada al-ma'u apa air, al-hadir yang hadir, al-hadir yang hadir, al-hadir yang hadir. Tahtaju yaitu yang engkau membutuhkan ilahi kepada air. Tahtaju yang engkau membutuhkan ilahi kepada air. Li'atosika karena hausmu, li'atosika karena hausmu, Auli atau si rofiqika atau karena hausnya temanmu. Air ada, hadir, airnya hadir, airnya ditemukan, banyak air. Cuma panjenengan butuh untuk panjenengan minum atau butuh untuk diminum temannya karena kehausan. Airnya walaupun banyak cukup untuk diminum panjenengan dan temannya seumpamanya, maka itu nggak boleh dibuat wudu, tapi panjenengan untuk melaksanakan sholat menggunakan tayammum. Kenapa? Ya karena memang oleh Allah diberikan keringanan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan umatnya itu mudah, tidak perlu dipersulit. Kalau memang tidak bisa digunakan airnya untuk minum, ya nggak usah pakai wudu. Jenengan langsung ketika sholat menggunakan tayammum. Selain orang murtad, ya kalau orang murtad yang butuh hausnya nggak usah dikasih, Pak. Dalam Islam, atau orang yang meninggalkan sholat nggak boleh, walaupun punya air lebih baik sama panjenengan airnya digunakan untuk wudu. Orang yang suka meninggalkan sholat atau orang kafir harbi. Siapa kafir harbi? Yang memerangi agama Islam. Walaupun dia haus, tidak perlu
dikasih pelit amat Ustaz. Ya karena mengganggu kita, agama kita. Rasulullah kalau diganggu secara pribadi tidak marah, tapi kalau yang diganggu adalah agama Islam, oh keras dunia wasudah al-kufar, keras Rasulullah. Tapi kalau secara fisik dicaci, maki, dilempari batu, dilempari kotoran, malah mendoakan baik beliau kepada orang yang menyakiti. Walaupun juga kalau dibutuhkan babi juga masuk ternyata. Artinya kalau kehausan babi nggak usah dikasih, tapi anjing tidak ada di sini. Yang ada cuma babi. Walaupun kebutuhan kepada air itu waktu yang akan datang, bukan butuh hari ini, butuhnya nanti. Saya kayaknya jam 3 ini haus. Ternyata orang murtad datang untuk minum, orang kafir harfi, orang yang meninggalkan sholat, mati dan sebagainya, haus. Enggak usah dikasih, enggak usah dikasih. Malah fayajibu 'alaika an tadakhirahu, malah wajib atas panjenengan menyimpan air itu. Kalau meninggal gimana Ustaz? Lalu itu syariat. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang kafir harfi, terus yang tadi orang yang murtad. Juga haram hukumnya berwudu menggunakan air karena menjaga jiwa, menjaga anggota tubuh, kemanfaatan jiwa dan kemanfaatan tubuh ini bisa rusak kalau menggunakan air, maka hukum menggunakan air itu bisa haram. Untuk itu asalnya wajib ketika sholat, tapi bisa haram ketika kita menggunakan air itu bisa merusak anggota tubuh kita. Sama dokter sudah diperingatkan, tidak cukup dokter satu, dokternya dokter spesialis, jangan menggunakan air. Maksa saya kalau ibadah enggak gunakan air Pak Ustaz, enggak ser. Padahal sama dokter sudah ada not catatan. Hukumnya, oh saya tawakal Pak Ustaz. Tawakal itu harus ikhtiar Pak. Dan Allah itu sudah memberikan rambu-rambu melalui dokter, melalui tabib, tabib. Kalau kata mereka yang sudah tersertifikat, terpercaya kedokterannya, panjenengan malah bilang saya tawakal Pak Ustaz. Oh, jangan dulu, jangan-jangan Allah menggunakan dokter itu untuk mengingatkan panjenengan. Kamu itu obat ngeyel, saya percaya kepada Allah, obatnya Allah lebih mantap. Padahal itu Allah lewat itu memberikan obat kepada panjenengan. Ada ceritanya Pak, seseorang jatuh ke dalam lubang. Dia orang yang ahli ibadah. Saya tidak mau pertolongannya manusia. Saya hanya ingin minta kepada Allah. Doa terus Pak di dalam lubang itu. Ada orang lewat. Kenapa jatuh? Ayo kita tolong. Tali sudah diturunin. Saya tidak butuh kepada manusia, saya hanya butuhnya kepada Allah. Sampai mati dalam lubang. Setelah nyampe ke akhirat, ngadu kepada Allah. Allah, kenapa engkau tidak tolong saya padahal saya ahli ibadah? Saya tolong kamu lewat
rizki selalu di belakang ada yang disebut dengan min haitsu la yahtasib, itu bukan berarti Allah itu kemudian memberikan begini kepada jenengan sesuai pikirannya. Tidak. Bisa datang si A, datang di si B, datang B. Tahu-tahu panjenengan ada yang nganteri, tahu-tahu panjenengan jalan tidak pernah kenal sama orang, diajak kerja sama. Ayo, kamu kayaknya ahli di bidang ini, yuk kerja sama dengan saya. Jadi jangan ditolak selagi itu tidak melanggar dengan syariat. Karena Allah itu tidak mengirim uang itu secara dolar langsung diberikan kepada panjenengan bukan satu karung, tidak. Ikhtiar, nggak tahu Allah itu nanti lewat siapa akan memberikan rezeki itu. Jadi bahasa tawakal itu ikhtiar dulu. Kalau sudah ikhtiar, kemudian kata dokter jangan pakai air dulu, tayammum, haram hukumnya menggunakan berwudu dengan air. Terus aukana atau ada air itu milkan milik li ghairika, orang lain selain kamu. Jadi air itu miliknya orang lain. Ada air tapi miliknya orang lain. Walam yubah dan tidak dijual. Air itu tidak dijual. Illa kecuali aukana atau ada apa air milkan milik li ghairika selain kamu atau miliknya orang lain, walam yabi dan tidak menjual orang lain tadi, illa kecuali atau bisa walam yubah dan tidak dijual, bisa illa kecuali bi aksar min samanil misli, kecuali dengan lebih daripada harga wajarnya, sewajarnya. Illa kecuali bi aksar min samanil misli, dengan lebih daripada harga sewajarnya. Ada air miliknya orang lain tapi tidak dijual kecuali melebihi daripada harga yang sewajarnya. Harganya hari ini biasanya air satu tangki 3.000 bukan? 300 sama orang itu, air ini kalau enggak kau beli 5 juta satu tangki, saya enggak akan kasih. Satu galon biasanya 6.000 atau 7.000 atau 8.000, saya enggak akan jual kepada kamu air ini kalau enggak jual 100.000. Itu kan melebihi dari harga biasanya atau sewajarnya. Walaupun lebihnya sedikit, kalau memang tidak wajar, enggak apa-apa, enggak usah beli. Silahkan menggunakan tayammum untuk melaksanakan sholat. Terus aukana atau ada bika sebab engkau aukana atau ada bika padamu jirohatun luka, jirohatun luka. Awakan atau ada bika padamu jirohatun luka, maradun atau penyakit, jadi ada air tapi panjenengan punya luka. Panjenengan khawatir kalau sampai menggunakan air itu panjenengan anggota tubuhnya akan lebih parah, akan rusak. Enggak usah pakai.
nggak usah pakai air, maksudnya silakan menggunakan tayamum pakai itu, nanti ada caranya. Ada seorang laki-laki dulu luka di zamannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau ini ihtilam, mimpi basah. Setelah mimpi basah, para sahabat yang lain menyuruh dia untuk mandi, padahal dia luka. Mandi, orang yang terluka itu mandi. Setelah mandi, Pak, famata fabala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal ternyata, Pak. Orang yang luka kemudian dia mimpi basah, ngadu sama para sahabat teman-temannya, disuruh mandi. Setelah mandi, mati, wafat dia. Setelah wafat sampai kepada Rasulullah bahwa ada seorang sahabat ini ihtilam mimpi basah, kemudian mandi, disuruh mandi oleh sahabat yang lain. Faqala, Rasulullah bersabda, qataluhu, mereka telah membunuh laki-laki itu. Artinya para sahabat yang nyuruh mandi itu telah membunuh laki-laki. Alam yakun syifa'ul 'ayyi su'al, bukankah obat daripada kebodohan itu adalah bertanya? Artinya kesimpulannya, kenapa kalian enggak nanya? Bodoh amat sekalian, bukankah kebun? Tapi Rasulullah menggunakan bahasa yang enak didengar. Enggak langsung bilang kamu bodoh, kamu enggak bilang itu. Bukankah obat daripada kebodohan itu adalah bertanya? Ini yang sopan. Tapi kalau bisa dikatakan, kalau bahasanya orang sekarang, kamu itu bodoh, kenapa enggak nanya, kan begitu. Cuma karena yang bersabda Rasulullah halus. Bukankah kalau tidak tahu ya nanya? Kalian telah membunuh itu orang. Terus al-maradun, atau penyakit. Takhafu, engkau khawatir dari penyakit dari penyakit itu, ala nafsika, dari di atas dirimu. Al-maradun, atau penyakit, takhafu, yang engkau khawatir, min hudaninya, dari penyakit itu, ala nafsika, atas dirimu. Artinya panjenengan khawatir kalau mandi atau menggunakan wudu dengan air, panjenengan akan binasa, penyakitnya tambah parah. Jadi tidak apa-apa kalau usah menggunakan air. Kalau panjenengan khawatir tambah buruk, penyakitnya tambah parah. Dan rasa khawatir itu berada pada tingkatan yang tidak tertahankan, yang tidak bisa panjenengan pikul secara kebiasaan. Mulai masa panjangnya itu sampai masa panjenengan sembuh. Masanya itu kalau miqdar waktu maghrib, jadi sekiranya itu sampai kepada waktu maghrib. Jadi dari pagi saya khawatir lagi, nanti sore khawatir lagi. Enggak usah pakai. Kalau memang panjenengan ada tambah parah, enggak usah menggunakan air. Baik panjenengan mimpi basah atau panjenengan memang mau melaksanakan sholat fardu yang 5, enggak perlu. Terus fasbir, maka bersabarlah engkau jika panjenengan ingin tayammum. Panjenengan sudah siap tayammumnya, siap tayammum, sudah ada 6 kriteria ini umpamanya.
Fasbir maka bersabarlah engkau hatta hingga yadkhulah masuk waktu fardhati apa waktu sholat fardu. Jenengan sabar kalau ingin tayammum, silahkan panjenengan tunggu sampai waktu fardu masuk, waktu sholat fardu masuk. Kalau sudah masuk, kenapa harus masuk? Karena tayammum ini adalah bersuci yang darurat. Dan tidak ada yang darurat kecuali setelah masuk waktu sholat. Makanya Pak, tunggu sabar sampai waktu sholat masuk. Kalau sudah masuk, air tidak ada, memang tidak ada biasanya, maka silakan untuk tayammum. Tapi kalau waktu itu adalah musim hujan, tapi panjenengan pada saat itu tidak menemukan air sama sekali, silakan tayammum. Tapi kalau di tengah-tengahnya itu ada hujan, maka pada saat itu panjenengan harus menghormati harus mengqadha salatnya, harus bersolat kembali. Kalau memang betul-betul tidak ada di situ, umpamanya tanggal bulan Desember memang musim kemarau, silakan tayammum dan tidak perlu diqadha. Walaupun pada saat itu nanti pasti tengah-tengahnya hujan, tidak perlu diqadha karena memang pada saat itu biasa musim kemarau. Yang dia wajib di sholat haji itu kalau pada saat itu tidak biasa habis air, ternyata habis air. Terus itu kalau di bulan fikih. Summaksud kemudian menujulah engkau. Summaksud kemudian menujulah engkau Su'idan thayyibah, ke permukaan, su'idan ke permukaan. Maksudnya permukaan bumi di sini ya. Su'idan kepada permukaan thayyiban yang suci, tanah yang suci. Thayyiban ini tanah yang suci, tanah yang halal. Silakan kalau sudah masuk menuju ke permukaan bumi yang halal, yang suci. Alaihi atas ya syu'id. Alaihi atas ya syu'id. Syu'id ini adalah permukaan ya. Alaihi atas ya syu'id turabun yang terdapat debu. Alaihi atas ya syu'id. Apa syu'id ini? Syu'id ini adalah permukaan. Permukaan bumi. Turabun yang terdapat debu atau tanah. Kalau sudah masuk waktu, silakan menuju ke permukaan bumi yang suci atau yang halal. Kemudian permukaan yang dituju itu harus terdapat turabun, tanah, turabun, debu. Khalisun yang murni atau yang bersih. Khalisun yang murni atau yang bersih, artinya yang dimaksud dengan murni tidak bersih itu tidak bercampur seumpama kapur, seumpama pasir. Itu nggak bisa. Atau yang lembut, yang menempel, nggak bisa. Jadi memang murni debu. Pasir itu tidak bisa, Pak. Di dalam kitab Fathul Bari, pasir tidak bisa dibuat bersuci. Debu, tanah yang berdebu. Kalau pasir berdebu boleh. Yang menyebabkan bukan pasirnya, debunya. Terus kapur tidak bisa kapur. Tahirun yang suci, tidak terkena najis debunya itu. Oh, ini di sini kan ada debu-debu di mana-mana ada. Ya. Ini ada kerasa. Jadi kalau nggak ada air, nggak
hampir bisa dipastikan ada debunya. Ini dilap sekarang, besok akan lagi. Terus lainun yang lembut, yang halus maksudnya. Lainun yang halus, yang lembut. Kalau sudah menemukan sifat-sifat debu itu, debu yang murni, yang suci, yang halus, artinya yang diangkat itu debu, bukan batu-batu, bukan kerikil, tapi debu. Kalau sudah menemukan fadrin alaihi fadrin, maka pukullah engkau alaihi atasnya air, alaihi atasnya turab, bikafaika dengan kedua telapak tanganmu, bikafaika dengan telapak tanganmu, doman sambil merapatkan, doman sambil merapatkan, baina asabi'ika di antara jari-jarimu. Jadi ketika panjenengan mukul, mengkucaranya itu adalah mukulnya itu kedua telapak tangannya ini dalam keadaan sambil merapatkan di antara jari-jarinya. Karena tepukan pertama ini dimaksudkan untuk wajah. Walaupun nanti ada ulama yang mengatakan untuk sunnahnya merenggangkan. Setelah ini kan begini kalau nanti gitu. Kalau baru yang kasar-kasar dibuang dulu. Terus wanwi, dan niatkanlah engkau istibahata terhadap kebolehan, istibahata fardhi sholati, wanwi, dan niatlah engkau istibahata fardhi sholati, kebolehan sholat fardu. Jadi niatnya harus saya niat agar saya niat tayamum agar diperbolehkannya sholat. Kenapa harus niatnya istibah diperbolehkannya sholat? Karena tayamum ini tidak bisa menghilangkan hadas. Tayamum tidak bisa menghilangkan hadas. Yang bisa menghilangkan hadas adalah air. Sama kayak batu, ketika panjenengan menggunakan air bisa menghilangkan najis, tapi menggunakan batu tidak bisa menghilangkan najisnya. Cuma itu keringan yang Allah berikan di dalam tata cara, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Ketika engkau tidak memakai air, silakan pakai batu dengan catatan minimal 3 batu. Kalau belum bersih 3 batu, tambahkan 5. Enggak bersih 5, tambahkan 7. Terus sampai diganjil-ganjilkan. Terus, dan wajib ya, ketika panjenengan sudah memukulkan begitu, panjenengan wajib menyertakan niat ketika panjenengan memindahkan debu itu ke muka. Pertama kali nyentuh ke muka, maka niat itu muncul ingin melakukan tayamum agar diperbolehkan yang melaksanakan sholat. Ayo. Belum ada. Belum. Wansah gimana misalnya kalau begitu? Wansah dan usaplah engkau bima dengan kedua tangan
kedua apa? Bukan kedua telapak tangan. Kafai. Wamsalan engkau bihima dengan kedua telapak tangan. Wajah pada wajahmu, kulau seluruh wajah. Marratan wahidatan, satu kali. Di situ marratan doang ya, nggak ada wahidatan. Oh berarti ya, marratan wahidatan satu kali. Karena kalau sampai berusaha berulang-ulang kali, tentunya makruh. Jadi ini Ustaz, sekiranya satu kali langsung merata. Ya ketimbang kan dengan rasa tayamumnya. Ya kalau sudah khawatir ya diusap. Hanya makruh saja. Kalau sampai menyebabkan tidak sah. Karena tidak tertimpanya debu meratanya. Terus lanjut. Wala katakanlah dan jangan memaksakan engkau isolal gubari menyampaikan debu ila mana bisyari pada tempat tumbuhnya rambut khaffa au kasufa, baik tipis atau tebal. Enggak usah dipaksa harus nyampe ke apa? Pangkal rambut, enggak usah. Enggak disunahkan. Kecuali memang menyampaikan kepada kuku-kuku ini, Pak, kuku ini harus dipotong. Karena kuku atau jenggotnya perempuan kan enggak biasanya perempuan punya jenggot. Kalau kumis masih mending, ada yang berkumis tipis-tipis. Tapi kalau sampai jenggot dipotong, kalau mau tayang, kenapa? Yang depan ya. Kemudian Allah menuju ila aqwal baik. Assalamualaikum